Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yunita, NPM 202201180, jurusan Ekonomi Manajemen, kelas 1E. Ingin memaparkan materi mata kuliah pengantar akuntansi yang dibawakan oleh Ibu Suharlina SE, MACCAK. Langsung saja, yang pertama, menjelaskan mengenai siklus akuntansi. Apa sih yang dimaksud akuntansi? Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Adapun yang dimaksud dengan siklus akuntansi merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya. Tahapan dalam akuntansi yang pertama yaitu transaksi atau peristiwa bisnis. Ketika terjadi transaksi, bukti transaksi tersebut akan menjadi seperti dokumen dasar atau siklus kedua. Dokumen dasar seperti nota, manufaktur, kwitansi, dan lain-lain. Selanjutnya ke tahap ketiga yaitu buku jurnal. Buku jurnal ada dua yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum biasanya digunakan untuk perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang menggunakan jurnal keduanya. Di dalam jurnal umum dan jurnal khusus itu seperti pengelompokan utang menjadi satu, pengelompokan kas menjadi satu, dan proses pengelompokan itu disebut sebagai siklus keempat yaitu posting atau menjadi buku besar. Di dalam buku besar terdapat semua kumpulan akun yang dimiliki perusahaan. Jadi di tahap keempat ini semua akun yang dimiliki perusahaan akan disatukan dalam buku besar. Kemudian selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan dan unsur-unsurnya itu ada 6. Yang pertama, laporan rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif ada 3, yaitu pendapatan, beban usaha, dan laba rugi. Selanjutnya yang kedua, laporan perusahaan entitas. Terdapat modal saham, laba usaha, dan dividen. Laporan posisi keuangan, aset, liabilitas, modal saham, laba ditahan. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembayaran. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Di dalam catatan atas laporan keuangan yaitu informasi tambahan yang digerus, diberikan yang secara langsung terkait dengan laporan keuangan. Selanjutnya, yang keenam yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode. Itu disajikan ketika entitas disajikan kembali. Adapun tujuan untuk membuat laporan keuangan yang pertama untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan. Adapun kualitas laporan keuangan yang pertama dapat dipahami, substansi menggulungi bentuk, relevan, pertimbangan yang sehat, tepat waktu, materialitas, kelengkapan, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keandalan atau dapat dibandingkan. Materi yang kedua yaitu menjelaskan tentang akun dan beberapa jenis akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aset, utang, modal, penghasilan, dan beban. Adapun pengelompokan akun atau jenis-jenis akun yang ada 2 yaitu akun laporan posisi keuangan, yang kedua yaitu akun laba rugi. Akun laporan posisi keuangan terdiri dari aset. Aset adalah
harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam rangka mencapai tujuan umum perusahaan. Di dalam aset ada dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sedangkan aset tetap terdiri dari peralatan, kendaraan, bangunan, dan tanah. Kemudian, yang kedua dalam akun laporan posisi keuangan yaitu utang. Utang atau kewajiban perusahaan adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Adapun jenis utang, yang pertama utang jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, utang jangka pendek. Utang terdiri dari utang usaha, utang gaji, utang bank jangka pendek. Kemudian yang kedua, utang jangka panjang. Terdapat utang bank dan onigali. Kemudian yang ketiga dalam akun laporan posisi keuangan yaitu ekuitas. Ekuitas adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham perusahaan. Ekuitas dua tahap, yang modal dan laba ditahan. Selanjutnya, akun laba rugi terdiri dari pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan jumlah aset yang disebabkan oleh penjualan produk perusahaan atau pendapatan dari jasa yang telah diberikan. Yang kedua, beban. Beban usaha. Beban usaha yaitu pengorbanan ekonomis yang dilakukan sebuah perusahaan demi memperoleh pendapatan. Setiap perusahaan akan memiliki perbedaan jenis dan jumlah yang harus dikeluarkan. Adapun beban usaha terdiri dari dua, yaitu pertama beban pemasaran, kedua beban administrasi dan umum. Beban pemasaran meliputi beban iklan, beban transport. Terus beban ADM dan umum meliputi beban listrik, beban gaji, beban penyusutan. Materi ketiga yaitu menjelaskan tentang saldo normal dan menyebutkan saldo normal akun-akun. Saldo normal pada proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagan akun atas dasar prinsip bahwa suatu transaksi itu berpasangan saldo. Ini biasanya akan berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan jumlah satu rekening. Adapun saldo normal akun-akun, yang pertama aset atau aktiva atau harta. Transaksinya debit bertambah, kreditnya berkurang, dan saldo normal yang digunakan yaitu debit. Terus yang kedua, ekuitas atau modal. Transaksinya debit berkurang, kreditnya bertambah, kemudian saldo normal yang digunakan yaitu kredit. Yang ketiga yaitu pendapatan. Transaksi debitnya berkurang, kreditnya bertambah, dan saldo normal yang digunakan yaitu kredit. Yang keempat, beban atau biaya. Transaksi yang digunakan yaitu debitnya bertambah dan kreditnya berkurang. Mungkin itu saja dari saya, materi tentang siklus akuntansi, akun dan beberapa akun, serta saldo normal dan beberapa saldo normal dalam akun-akun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.